Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi anjumi dhulam, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaromin yang saya muliakan, saya hormati, saya ta'adimi para alim ulama, para kiai, para ustadzah, para sepuh tine sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena hanya dengan anugerah hidayah, taufik serta inayahnya kita dapat melaksanakan itikaf di masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah sholat isya berjamaah. Tadi telah kita laksanakan dan dilanjutkan nanti insyaallah dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, amal soleh kita, puasa kita, tilawah kita, sodakoh kita, dan semua amal baik kita Allah terima dan nanti akan berjumpa di hari kiamat dan juga di alam barzah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, di mana pada bulan Ramadan seperti sekarang ini kita meramaikan, kita berzikir dengan Al-Qur'an, kita tadarusan dengan Al-Qur'an, kita sholat tarawih juga dengan Al-Qur'an. Bahkan ada sebagian saudara kita yang dalam satu malam itu 30 juz khatam Al-Qur'an, dan itu sudah berlangsung selama 8 tahun. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, bulan Ramadan juga bulan untuk kita melaksanakan muhasabah, menilai, melihat, introspeksi, mengoreksi diri sendiri. Apakah selama perjalanan hidup kita ini telah sesuai dengan pedoman Al-Qur'an atau tidak? Dan apakah Al-Qur'an itu hanya sebatas bacaan dalam mulut kita, dalam lidah kita, lisan kita, atau Al-Qur'an juga menjadi bacaan dalam hati kita, bacaan dalam pemikiran kita, bacaan juga dalam harapan kita? Dalam waktu yang relatif singkat ini, saya ingin menyampaikan ayat atau sekelumit ayat, sepotong ayat yang mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk meniru baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat Rasul, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Sungguh luar biasa. Jadi kalau kita ingin melihat Quran berjalan, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menganjurkan, memerintahkan kepada beliau dalam salah satu ayatnya, wakhfidh janahaka lil mu'minin. Wahfidh, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Kalau wahfidh dalam arti secara harfiah itu merendahkan sayapnya, janahaka, sayapmu. Artinya apa? Merendahkan hati. Karena sayap ini ibaratnya dalam binatang yang bisa terbang adalah sayap, manusia adalah tangan, kedua tangan. Di antara kedua tangan ada hati kita. Hati itulah yang disuruh oleh Allah
untuk merendah. Untuk kepada siapa merendah? Lil mu'minin. Baginda Rasulullah orang yang sudah sangat mulia sempurna akhlaknya, Allah masih suruh untuk merendah hati kepada umatnya, kepada orang-orang yang beriman. Marilah kita jadikan pedoman yang singkat ini, yang nanti akan dijabarkan oleh masing-masing kita melalui tadarus dan tilawah serta tafakkur tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengimplementasikan wahfidh janahaka lil mu'minin, Rasulullah juga pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin, sebaik-baik iman orang mukmin adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Imam Al-Junaid mengatakan, arbaun tarfa'u ila a'la darajat. Ada 4 faktor, 4 hal yang akan mengangkat manusia kepada derajat yang sangat tinggi. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Subhanallah. Walaupun sedikit amalnya dan sedikit ilmunya, tapi 4 hal ini dimiliki, dihidupkan dalam diri manusia, maka dia akan mencapai kepada derajat a'la darajat, derajat yang tertinggi. Apa itu? Pertama, al-hilmu. Al-hilmu, santun. Ini sekarang banyak kita, diantara kita kadang sudah nggak kenal sopan santun kepada orang tua, ya, terkadang seperti menganggap pada dengan seperti dirinya atau sepantarannya. Kepada orang lain yang lain paham, apalagi lain agama, ini juga mencaci, menghina, padahal nggak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada musuh sekalipun. Betul Rasulullah pernah melaksanakan perang bersama sahabatnya. Ada beberapa perang yang memang langsung beliau mengkomandoi, tapi nggak pernah mencaci. Termasuk tidak pernah mencaci sesembahan mereka. Karena dalam Al-Quran Allah sendiri melandaskan kepada kita, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adam bighairi ilm. Janganlah kamu mencaci tuhan-tuhan yang mereka sembah. Nanti mereka akan mencaci kamu juga. Nah, kadang kita tidak menyadari. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tawadhu, merendah hati. Lah ini yang kaitannya dengan wahfidh janahaka lil mu'minin, merendah hati. Orang yang merendah hati sekalipun ilmunya tinggi, hartanya enggak terhitung, jabatan tinggi, luar biasa, tapi tetap merendah hati. Itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. At-tawadhu. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allahu. Barang siapa merendah hati kepada Allah karena Allah, maka Allah mengangkat dia. Fahuwa fi nafsihi shaghirun wa 'inda ayunin nasi azimun. Sampai dia itu melihat dirinya itu kecil, nggak ada apa-apanya. Padahal di dalam pandangan manusia dia sangat agung, sangat besar, orang terhormat. Tapi dia sendiri tidak pernah merasakan bahwa dia adalah orang yang mulia, tidak merasakan dirinya adalah orang yang hebat, tidak pernah mengaku dirinya sebagai orang yang super dan sebagainya. Tapi sebaliknya, waman takabbara wada'ahullah. Barang siapa sombong, barang siapa takabur, Allah akan merendahkan orang itu. Wa huwa fi nafsihi kabirun. Dia melihat dirinya besar, hebat, padahal wa huwa indan nas sohirun. Menurut manusia kebanyakan orang ini kecil, nggak ada apa-apanya. Bahkan wahatta ahwanu alaikum min kalbin au khinzirin. Subhanallah. Bahkan orang yang semacam itu sampai di hadapan kamu, di mata kamu itu lebih rendah, lebih hina daripada anjing dan babi.
Ya, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita hidupkan Al-Quran dengan berpedoman kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah as-sakhawah, kedermawanan. Orang yang dermawan, subhanallah, saya menyaksikan sendiri setelah saya membaca literasi tentang riwayat Bahram. Ya, seorang majusi yang kaya raya, yang luar biasa, tapi dia orang yang sangat dermawan. Dia pernah mengadakan pesta 3 hari 3 malam dengan mengeluarkan biaya yang tidak tanggung-tanggung. Suatu saat sampai maaf, dia itu karena tidak mengertinya bagaimana hubungan manusia atau mana yang dihalal dan haram, namanya juga orang majusi, sampai anak yang terakhirnya, anak perempuan terakhir yang cantik nggak boleh dipinang oleh orang lain, dia nikahi sendiri, dia jadikan istri sendiri. Suatu saat dia sedang bermesraan dengan anaknya yang cantik ini, dari jauh kelihatan obor jalan menuju ke dia. Terus dia pandangi, siapa ini? Kau mengganggu suasana saya ini. Terus sambil dia bermesraan, dia perhatikan. Semakin dekat, ternyata seorang nenek, ibu-ibu yang membawa obor. Dia ingin sekali mendapatkan bantuan dari Bahram. Karena dia tahu dari jauh seorang nenek ini adalah seorang muslimah. Tapi dia sudah mungkin tidak ada jalan lain kecuali minta kepada Bahram, orang yang dikenal sebagai orang yang dermawan itu. Karena kelihatan orang ini semakin mendekat, Bahram bangun. Artinya keluar dari kamarnya dan melihat orang ini pulang dan lari ketakutan. Tapi Bahram tidak berhenti, terus dia ikuti sampai datang ke rumahnya. Ternyata di rumahnya ada punya 3 anak yang sedang kelaparan. Singkatnya cerita, si ibu ini sedang memasak yang ternyata apa? Diangkatlah oleh Bahram itu, yang sedang dimasak adalah batu untuk mengelabui anaknya agar anaknya tidak menangis meronta-ronta. Ibu sedang masak, padahal yang dimasak. Subhanallah. Ketika Bahram melihat ini, maka sang ibu ini diajak, ayo ke rumah saya. Dibawailah anaknya yang sudah kuat, bawa. Maka pulangnya dibawakan gandum, ya, beberapa kantong yang mereka mampu memikulnya, membawanya. Subhanallah. Ketika sholat subuh selesai, seorang ulama yang besar, seorang ulama yang hidupnya lebih dari 80 tahun, yaitu Abdullah bin Al-Mubarak, tiba-tiba dalam zikirnya kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan menyampaikan, tolong Abdullah, sampaikan salamku kepada Bahram. Dia bingung, Bahram ini kan orang majusi, kok Rasulullah datang kepada saya menyampaikan salam. Akhirnya dia datang. Carilah rumahnya Bahram ini, singkat cerita datanglah ke dia. Bahram, apa yang kau lakukan? Sehingga ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apa sih Pak Abdullah? Enggak, apa ya? Saya tidak punya kebaikan apa-apa. Selain saya punya anak 4, yang 1 saya ambil sendiri. Itu saja kebaikan saya. Jadi dia pun tidak menganggap bahwa dirinya yang dermawan itu tidak menganggap bahwa dia kebaikan. Akhirnya Abdullah Al-Mubarak menyampaikan, begini loh. Ya, setelah dia terus cari apa kebaikan Anda Bahram. Lalu dia ceritakan, ya, sampaikan Rasulullah menyampaikan kepada engkau salam sejahtera atasmu. Bahram menangis dan dalam riwayat itu langsung bersyahadat masuk Islam. Sungguh luar biasa. Saya menyaksikan sendiri ada 2 orang, ya, di Jakarta ada, di kampung juga ada, daerah Purbalingga. Orangnya nggak pernah sholat, suka main judi, bahkan di rumahnya diperbolehkan teman-temannya main judi di situ. Tapi dermawan, ya, dermawan. Saya menyaksikan kedermawannya. Sungguh luar biasa. Pada akhirnya Allah berikan hidayah dan orang ini tobat. Maghrib sampai Isya baru pulang dari masjid, dan itu menjadi istiqomah. 2 orang sama itu. Ya, saya saksikan di Purbalingga seperti itu. Dia adalah seorang lurah yang dermawan, baik hati kepada rakyatnya.
Bapak-bapak, saudara-saudara kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sakha, kedermawanan. Dermawan, mohon maaf, sekalipun seandainya, tapi kalau kita sebagai seorang beriman ya harus bagaimanapun juga berusaha untuk ikhlas karena Allah. Tapi seandainya orang itu tidak ikhlas, kedermawanan itu sudah bermanfaat bagi orang lain karena sudah membantu kesulitan orang lain dalam hal ekonomi atau dalam hal masalah makanan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu adalah al-khuluq al-hasan, akhlak yang baik. Jadi 4 hal inilah mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih tinggi. Walaupun ilmunya tidak banyak, amalnya tidak banyak, pengertian tidak banyak, tentu relatif. Ya. Orang yang ilmunya tinggi tentu menganggap amal dia walaupun sholatnya sehari semalam bisa ratusan rakaat, dia tetap tidak akan menganggap dirinya beramal banyak. Bahkan para malaikat yang hidupnya semuanya seumur hidupnya untuk tasbih, untuk mengabdi kepada Allah, mereka mengatakan umur saya, tasbih saya, ibadah saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kami. Itulah malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dimuliakan Allah SWT, inilah sekelumit kita berwawasan Al-Quran dalam pengertian mari kita jadikan Al-Quran bukan hanya bacaan di lidah kita, tapi kita jadikan bacaan untuk hati kita. Hati kita bisa mempunyai hati yang penuh perasa, sesama teman, sesama saudara, apalagi pada orang yang du'afa, kaum miskin papa, itu kita perhatikan. Pikiran kita, supaya pemikiran kita itu selalu diisi dengan Al-Quran. Kita tidak tersesat karena Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan pemikiran yang selalu dijejali Al-Quran. Bapak, ibu, saudara sekalian dimuliakan Allah SWT, kiranya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena waktu tidak akan memungkinkan kita bicara panjang lebar. Hanya terakhir saya mohon doa kepada Bapak sekalian. Saya diamanati oleh orang tua untuk mengelola pesantren. Saya dulu di Jakarta, sebenarnya betah di Jakarta 85 sampai dengan 2011. Tapi karena orang tua meminta saya harus pulang mengurus pesantren, saya uruslah walaupun dengan susah payah. Oleh karena itu pula ya, saya mohon doanya, doa saja, terutama doa ya. Karena saya mohon maaf berkali-kali akan disumbang ya oleh pemerintah. Saya bukan anti kepada sumbangan pemerintah, bukan. Cuma setiap bantuan yang akan diberikan selalu ada pemotongan yang nanti saya harus bertanda tangan 100%, padahal yang digunakan hanya 70%. Jadi yang 30% atau minimal 20% itu untuk membacakan, itu yang saya nggak mau. Saya lebih baik, karena ini pesantren anak-anak supaya ilmunya manfaat, jangan dikotori oleh kebohongan. Dan puasa ini mengajak kita untuk berlaku jujur, jangan pernah bohong. Ya, itulah Bapak saudara-saudara sekalian. Sekali lagi mohon maaf dan mohon doanya. Minimal saya mohon sekarang ini dibacakan suratul Fatihah untuk pondok pesantren saya, dan saya mohon kepada Bapak Ustadz Romdon untuk nanti bergabung menjadi guru tahfidz. Ya, ala hadiniyah wal kun salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, dan tepat 20 menit. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.